Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas RB akan menjelaskan tentang degradasi asam amino. Dari kelompok kami terdapat saya, Agustinus Aji, Charles David, Cynthia Rizdiana, Kesha Aurora, dan Laura Indah. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, definisi, kedua, struktur, ketiga, klarifikasi, keempat, degradasi, dan yang terakhir, tahapan dari asam amino. Definisi asam amino. Asam amino adalah satuan pembentuk protein yang memiliki dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan karboksil. Gugus amino dan karboksil dalam asam amino terikat pada atom karbon yang sama. Struktur asam amino adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus. Ada gugus amina atau NH2, gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen atau H, dan satu gugus sisa atau R. Atau disebut juga dengan gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Atom C pusat tersebut dinamai atom C alfa sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Oleh karena itu, gugus amina juga terikat pada C alfa ini. Senyawa tersebut merupakan asam alfa amino. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai samping menjadi 4 kelompok. Rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofilik jika polar, dan hidrofobik jika nonpolar. Klarifikasi asam amino. 1. Asam amino dengan gugus R non-polar atau tak mengutup. Yang kedua, asam amino dengan gugus R mengutup, tak bermuatan. Yang ketiga, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Yang keempat, asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau asam amino bebas. Tahapan degradasi asam amino. Yang pertama, transaminasi. Yang kedua, piridoksal fosfat. Yang terakhir, deaminasi. Transaminase. Proses ini adalah gugus alfa amino ditransfer ke asam alfa-ketoglutarat untuk membentuk glutamat dan asam alfa-keto yang berhubungan. Asam alfa amino plus alfa-ketoglutarat menjadi asam alfa-keto plus glutamat. Enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah transaminase atau aminotransaminase. Tahapan piridoksal fosfat. Koenzim dari semua enzim transaminase adalah piridoksal fosfat yang diturunkan dari piridoksin dan diubah menjadi piridoksamin fosfat selama transminasi. Jika tidak ada substrat, gugus aldehid dari piridoksal fosfat akan membentuk ikatan basa skip kovalen dengan gugus amino pada rantai samping dari residu lisin spesifik pada sisi aktif enzim. Namun, jika ada penambahan substrat, gugus alfa amino yang datang akan menggantikan gugus amino dari lisin pada sisi aktif dan ikatan basa skip kovalen baru terbentuk antara piridoksal fosfat dan substrat asam amino. Pada proses ini terjadi hidrolisis asam amino membentuk alfa keto dan piridoksamin fosfat. Kemudian gugus alfa amino ditransfer dari substrat asam amino ke piridoksal fosfat. Kemudian terjadi reaksi asam antara alfa keto kedua dengan piridoksamin fosfat dan menghasilkan asam amino kedua dan menghasilkan kembali enzim piridoksal fosfat. Piridoksal fosfat ini juga digunakan sebagai koenzim dalam reaksi dekarboksilasi, deaminasi, rasaminasi, dan pemecahan aldol. Selanjutnya yaitu deaminasi. Ini adalah tahapan akhir dari degradasi asam amino, di mana deaminasi yaitu pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Gugus alfa amino yang dipindahkan ke glutamat dari asam amino yang lain, kemudian diubah menjadi amonia oleh reaksi glutamat dehidrogenase. Enzim ini tidak dapat mengubah NAD+ atau NADP+. Pada biosintesis glutamat,
bentuk NADP+ digunakan, sedangkan NAD+ digunakan dalam degradasi. Dengan demikian, jika muatan energi sel rendah, misalnya lebih banyak ADP dan GDP daripada bentuk trifosfatnya, glutamat dehidrogenase diaktifasi dan oksidasi asam amino meningkat. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai bahan bakar metabolik. Selanjutnya memasuki siklus asam sitrat dan lebih lanjut menghasilkan energi melalui fosforilasi oksidatif. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.